Marilah kita duduk sejenak dalam keheningan hati, dan biarkanlah kata-kata ini menyentuh sanubarimu sebagaimana embun pagi menyentuh dedaunan yang layu. Pernahkah kau merasakan beban yang sedemikian beratnya, hingga kau merasa seolah dunia ini memelukmu dengan erat, namun tak ada satupun yang sanggup menolongmu? Pernahkah kau bertanya dalam kesunyian malam yang panjang, mengapa harus aku yang menanggung semua ini? Mengapa setelah aku berjalan lurus, cobaan justru datang bertubi-tubi seolah tak ada ujungnya? Mengapa air mata ini tak kunjung kering? Dan mengapa hati ini terasa begitu sempit seakan tak ada ruang lagi untuk bernapas? Seringkali kita mengira bahwa kebahagiaan itu adalah ketiadaan ujian, dan bahwa kasih sayang Allah itu terlihat dari selalu diberikannya apa yang kita minta. Namun itulah pandangan mata yang terbatas, saudaraku. Para ulama dan ahli makrifat, mereka yang telah menempuh perjalanan panjang mengenal Allah, mengungkapkan sebuah rahasia besar yang seringkali tersembunyi dari pandangan kita. Ujian yang berat adalah bukti bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat berharga untuk hambanya. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Janganlah engkau mengira bahwa Allah menutup pintu kebaikan darimu karena dosamu. Mungkin saja Dia menutupnya karena Dia tahu hal itu akan mencelakaimu, atau karena Dia ingin menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Ketika Allah menguji imanmu dengan kehilangan, Dia sedang mengajarkanmu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan, dan bahwa Dialah pemilik yang sejati yang tak akan pernah hilang atau pergi. Ketika Allah menguji ketebaranmu dengan penundaan atau kekecewaan, Dia sedang melatih hatimu untuk tidak terburu-buru menghendaki kehendaknya, melainkan belajar merelakan apa yang Dia pilihkan untukmu. Ketika Allah menguji keteguhanmu dengan fitnah atau kesulitan, Dia sedang memisahkan iman yang sungguh-sungguh melekat di dalam hati dengan sekadar ucapan yang keluar dari lisan semata. Bayangkanlah sebutir emas yang tersembunyi di dalam bebatuan yang gelap dan keras. Ia harus dipahat, harus dipukul, harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, agar kotoran yang melekat padanya luruh dan kemurniannya terpancar dengan cahaya yang memukau. Andai emas itu bisa bicara, mungkin ia akan mengeluh mengapa ia harus disakiti demikian rupa. Namun jika ia tahu bahwa di balik rasa panas dan sakit itu, ia akan menjadi sesuatu yang paling mulia dan berharga, niscaya ia akan rela dan tenang menerima segala proses itu. Begitulah keadaan hati kita, saudaraku. Rasa sakit itu nyata, berat itu sungguh terasa, namun hikmah di baliknya jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita bayangkan saat ini. Allah tidak sedang menindasmu, Dia sedang mengangkat derajatmu. Dia tidak sedang melupakanmu, Dia sedang memelukmu dengan cara yang tak terlihat mata. Dia tidak sedang memutus harapanmu, Dia sedang mengarahkan pandangan hatimu agar hanya tertuju kepadanya semata. Ada sebuah rahasia lain yang sering disampaikan oleh para sufi. Kekuatan yang kau miliki saat ini bukanlah kekuatanmu sendiri, melainkan kekuatan yang Allah berikan khusus untuk menahan ujian yang Dia kirimkan. Ketika Dia memilihkan ujian yang berat bagimu, Dia juga telah menyiapkan bahu yang kuat untuk memikulnya, hati yang lapang untuk menerimanya, dan cahaya petunjuk untuk melewatinya. Dia tidak akan pernah membebani seseorang melampaui apa yang sanggup ia tanggung. Seringkali kita terkejut melihat diri kita sendiri, bagaimana kita bisa bertahan sejauh ini, padahal rasanya tak sanggup melangkah lagi. Itulah bukti kasih sayangnya yang bekerja secara halus. Di saat kau merasa sepi, Dia justru sedang mendekat. Di saat kau merasa tak berdaya, Dia justru sedang memegang tanganmu dengan erat. Di saat kau merasa tak ada jalan keluar, Dia justru sedang menyiapkan jalan yang tak pernah kau duga sebelumnya. Maka ketika beban itu kembali terasa berat, ingatlah bahwa kau tidak sedang berjalan sendirian. Ingatlah bahwa setiap tetes air mata yang jatuh karena kesabaran, setiap rasa sakit yang kau rasakan namun kau tidak menggugat ketetapannya, setiap doa yang kau ucapkan dengan hati yang bergetar namun tetap percaya, semuanya itu sedang dicatat, sedang dinilai, dan sedang disiapkan balasan yang tak terbayangkan. Mungkin hari ini kau belum melihatnya. Mungkin pintu yang kau harapkan masih tertutup rapat. Namun percayalah, di balik setiap kegelapan yang kau lalui, Dia sedang menyiapkan fajar yang jauh lebih indah dari yang pernah kau saksikan. Di balik setiap kehilangan yang menyayat hati, Dia sedang melindungimu dari sesuatu yang kelak akan menyakitimu jauh lebih dalam. Di balik setiap ujian yang mematahkan harapanmu, Dia sedang mengembalikan hatimu kepadanya dengan utuh dan bersih. Bertahanlah, saudaraku. Bukalah hatimu untuk menerima rahasianya.
Ketahuilah bahwa beratnya ujian adalah tanda betapa besarnya cintanya yang ingin Dia curahkan kepadamu. Karena Allah hanya menguji hamba yang Dia cintai untuk membersihkannya, untuk mengangkatnya, dan untuk menjadikannya layak menerima kedudukan yang mulia di sisinya kelak. Dan ketahuilah, sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudahan yang datang bukan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, melainkan untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan jauh lebih menenteramkan hati, karena itu adalah pemberian langsung dari Sang Pemilik segala kejadian. Saudaraku, mari kita telusuri bersama hingga ke lapisan sanubari yang paling dalam, merenungkan rahasia agung mengapa Allah yang Maha Mengasihi lagi Maha Bijaksana mengirimkan ujian kepada hamba-hambanya. Bukanlah karena Dia ingin melihat kita menderita, bukan pula karena Dia melupakan kita, melainkan karena Dia memiliki tujuan mulia yang melampaui pandangan mata dan akal kita yang terbatas. Pertama, ujian adalah cara Allah membersihkan hati kita dari segala kotoran yang tak terlihat mata. Seperti emas yang harus dibakar api agar terlepas dari segala tanah dan karat yang melekat, begitulah ujian datang untuk memisahkan iman yang sungguh dari sekadar ucapan lisan, untuk membersihkan hati dari sifat ingin dipuji, cinta dunia yang berlebihan, kesombongan, dan rasa bergantung kepada selainnya. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan, jika Allah tidak mengujimu, niscaya engkau akan merasa suci, padahal engkau penuh dengan penyakit hati yang tak kau sadari. Kedua, ujian adalah jembatan yang membawa hati kembali kepadanya. Seringkali ketika keadaan berjalan lancar, hati kita perlahan menjauh, terlena, dan lupa kepada Sang Pemilik nikmat. Maka dengan kasih sayang yang tak terlukiskan, Allah mengetuk pintu hati kita lewat cobaan, agar kita kembali menyadari bahwa kita hanyalah hamba yang lemah yang sangat membutuhkan pertolongan dan perlindungannya semata. Ujian itu membelenggu kita kembali kepadanya, bukan untuk menindas, melainkan untuk menyelamatkan kita dari kesesatan yang lebih besar. Ketiga, ujian adalah sarana mengangkat derajat dan menyempurnakan kedudukan hamba di sisinya. Para ulama menjelaskan bahwa amal yang dikerjakan dalam keadaan lapang dan senang, nilainya sangat jauh berbeda dengan kesabaran dan kepasrahan yang dihadirkan saat hati sedang terluka dan tertekan. Setiap rasa sakit yang kau rasakan namun kau terima dengan ridha, setiap air mata yang jatuh namun tak kau sertai dengan keluhan, semuanya akan mengubah nasibmu menjadi kemuliaan yang tak terbayangkan. Allah ingin memberikan kedudukan yang tinggi, namun Dia ingin memastikan hatimu layak dan murni untuk menerimanya. Keempat, ujian adalah cara mengajarkan kita hakikat kepemilikan. Melalui ujian, Allah mengingatkan kita bahwa segala harta, jabatan, pasangan, kesehatan, dan segala apa yang kita miliki hanyalah titipan semata. Dialah yang berhak mengambilnya kembali kapan saja Dia kehendaki, agar kita tidak menjadikan makhluk atau dunia ini sebagai tandingan atau sandaran hati. Agar kita akhirnya sadar bahwa hanya Allah lah yang abadi, hanya Dialah yang tak akan pernah pergi, dan hanya kepadanya lah kita sesungguhnya kembali. Kelima, dan inilah inti terdalam dari segala rahasia ujian. Allah ingin agar engkau mengenalnya dengan hakikat yang sesungguhnya. Ada perbedaan besar antara mengenal Allah sebagai Tuhan yang memberi nikmat dengan mengenalnya sebagai Tuhan yang mengatur segala sesuatu dengan hikmah sempurna, baik saat Dia memberi maupun saat Dia menahan, baik saat Dia melapangkan maupun saat Dia menyempitkan. Ketika kau mampu melihat kasih sayangnya di balik rasa sakit, melihat kebaikannya di balik apa yang terlihat buruk, dan melihat kebijaksanaannya di balik ketidakpastian, saat itulah kau telah sampai pada hakikat makrifat yang sejati. Saat itulah kau bukan lagi sekadar percaya kepadanya, melainkan hatimu telah bersatu dengan kehendaknya. Saudaraku, hakikat ujian bukanlah hukuman, melainkan pendidikan kasih sayang dari Sang Maha Guru hati. Bukanlah tanda kemurkaan, melainkan tanda perhatian khusus karena Dia menginginkan hatimu kembali utuh, bersih, dan milik sepenuhnya baginya. Dia ingin agar engkau pulang kepadanya dengan hati yang murni, tangan yang kosong dari genggaman dunia, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa apapun yang Dia lakukan pasti ada kebaikan di dalamnya, dan bahwa Dia tidak pernah salah mengatur hamba yang dicintainya. Maka jika hari ini beban terasa tak sanggup kau pikul, ingatlah bahwa ujian itu adalah bukti Dia sedang bekerja menyucikanmu, sedang mendekatkanmu,
dan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang pernah kau bayangkan. Karena Dia tidak menguji engkau kecuali untuk menyelamatkan hatimu dan menjadikanmu hamba yang kelak akan pulang kepadanya dengan wajah yang berseri dan hati yang penuh damai. Saudaraku, sesungguhnya orang yang bertahan dengan sabar di tengah beratnya ujian, bukan sekadar menanti pahala di hari kemudian. Di sebalik kesabaran itu, tersimpan keberuntungan agung yang mulai dirasakan hatinya sejak di dunia ini, anugerah yang hanya dipahami oleh mereka yang hatinya telah terbuka oleh cahayanya. Pertama, mereka mendapatkan kedekatan khusus yang tak dimiliki orang lain. Allah berjanji Dia senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Bukan sekadar pengawasan umum bagi seluruh makhluk, melainkan kehadiran kasih sayang yang khusus, perlindungan yang tak terlihat, dan pertolongan yang datang dari arah yang tak pernah terbayangkan akal. Mereka merasakan bahwa saat semua pintu dunia tertutup, pintu rahmat Allah justru terbuka lebar. Saat tak ada satupun manusia yang mengerti, mereka merasakan betapa Allah sangat mengerti, sangat dekat, dan sangat memahami setiap getaran hati mereka. Kedua, hati mereka dianugerahi ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Di saat orang lain gelisah karena ketidakpastian, mereka tetap tenang karena tahu siapa yang memegang kendali. Di saat orang lain hancur karena kehilangan, mereka tetap teguh karena tahu itu hanyalah berpindah tangan kembali kepada pemilik sejati. Ketenangan ini adalah kemewahan tertinggi yang tak dimiliki oleh orang yang berlimpah harta, namun hatinya sempit, atau orang yang dipuji banyak orang, namun hatinya penuh kekhawatiran. Ketiga, mereka dibebaskan dari perbudakan dunia dan rasa takut. Orang yang sabar merelakan takdir Allah, maka tak ada lagi yang sanggup mengancam hatinya. Tidak lagi takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, atau takut kehilangan kasih sayang makhluk, karena hatinya telah berlabuh pada zat yang tak akan pernah hilang dan tak akan pernah berubah. Mereka menjadi merdeka sepenuhnya, merdeka dari genggaman harapan kepada selain Allah. Keempat, mereka diberi kemampuan melihat rahasia yang tersembunyi. Perlahan namun pasti, Allah membuka tabir hikmah bagi mereka. Apa yang dulunya terasa sebagai musibah, kini mereka paham itu adalah cara Allah melindungi. Apa yang dulunya terasa sebagai penundaan, kini mereka sadar itu adalah waktu terbaik yang disiapkan Allah. Mata hati mereka menjadi tajam, sehingga di balik setiap peristiwa yang menyakitkan, mereka mampu melihat kasih sayang Allah yang sedang bekerja menyusun rencana yang jauh lebih indah. Kelima, mereka mendapatkan kekuatan yang tak pernah putus. Yang luar biasa dari orang sabar bukanlah mereka tidak merasa sakit, melainkan rasa sakit itu tidak menjadikan mereka menjauh, melainkan justru mendekatkan mereka kepada Allah. Setiap ujian yang mereka lewati dengan sabar, menjadikan iman mereka semakin kokoh, keyakinan semakin bulat, dan hati semakin luas menampung segala ketetapannya. Mereka menjadi semakin kuat, bukan karena diri mereka besar, tapi karena mereka semakin sadar betapa besarnya Allah yang menyertai mereka. Dan yang paling indah, kesabaran itu menjadikan mereka layak untuk menerima penggantian yang jauh lebih baik dari apa yang pernah hilang atau diharapkan. Bukan sekadar mengganti keadaan seperti semula, melainkan memberikan sesuatu yang lebih murni, lebih abadi, dan lebih menenteramkan hati. Allah berjanji tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kesabaran di tengah ujian yang berat adalah kebaikan yang paling besar nilainya di sisinya. Maka saudaraku, bersabarlah, sebab engkau bukan sedang menanggung kerugian, melainkan sedang mengumpulkan keberuntungan yang tak ternilai harganya. Engkau sedang dipersiapkan untuk menjadi hamba yang hatinya tenang, kedudukannya mulia, dan cintanya murni hanya kepada Allah. Itulah kemenangan sejati yang diraih oleh orang-orang yang sabar. Mari kita renungkan bersama firman yang sungguh mendalam dan menggetarkan hati ini, yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi yang mulia. Jika hambaku rida dengan ketetapanku, maka aku rida kepadanya. Dan jika ia murka terhadap ketetapanku, maka aku murka kepadanya. Ini bukanlah ancaman yang menakutkan, melainkan rahasia agung tentang hubungan kasih sayang antara Sang Pencipta dan hambanya. Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, mengajarkan kita bahwa puncak dari segala perjalanan ibadah dan makrifat adalah meraih keridaannya.
Dan pintu utama menuju keridaan Allah itu terbuka lebar melalui keridaan hati kita terhadap apapun yang Dia tetapkan. Pertama, mari kita pahami hakikatnya. Ketika engkau beribadah, berpuasa, bersedekah, atau berjuang di jalannya, segala amal itu sejatinya adalah sarana untuk membersihkan diri dan mendekatkan hati, agar engkau sampai pada tingkatan yang lebih tinggi, menerima pilihan Allah lebih baik daripada pilihanmu sendiri. Karena ibadah yang sempurna bukan hanya taat dalam perintah, melainkan juga ikhlas dan tenang dalam menerima ujian. Ketika hati hamba rida dengan ujian, itu artinya ia telah bersaksi dengan sepenuh jiwa bahwa ilmu Allah lebih luas dari ilmunya, kasih sayang Allah lebih besar dari rasa sakitnya, dan kebijaksanaan Allah lebih sempurna dari keinginannya. Ia berkata dalam hati, "Engkaulah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi diriku, maka aku rela dengan apa yang Engkau pilihkan." Saat itulah hati hamba menyatu dengan kehendak Allah, dan disitulah keridaan Allah turun menyelimutinya. Sebaliknya, rasa tidak rela, keluhan yang berlebihan, atau menggugat apa yang terjadi, itu adalah tanda hati yang belum sepenuhnya percaya kepada kebaikan niat Allah. Seolah-olah berkata, "Aku lebih tahu apa yang baik untukku daripada engkau." Dan itulah yang menjauhkan hati dari rahmatnya, bukan karena Allah ingin menghukum, melainkan karena hati itu sendiri yang menutup pintu penerimaan kasih sayangnya. Para ulama dan ahli makrifat menjelaskan, keridaan Allah adalah tujuan akhir dari segala tujuan. Segala ketaatan, segala perjuangan, segala zikir dan doa, semuanya bermuara pada satu titik, agar Allah ridha kepada kita. Karena jika Allah sudah ridha, maka segala urusan akan menjadi baik, segala ketakutan akan sirna, dan kehormatan sejati akan diperoleh baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada dicintai dan diredai oleh pemilik seluruh alam semesta. Dan keridaan hati hamba terhadap takdirnya adalah bukti kesetiaan yang paling nyata. Mudah bagi kita untuk ridha saat nikmat datang menghampiri. Namun saat cobaan datang, saat harapan pupus, saat air mata menetes, disitulah letak ujian sejati kesetiaan hati. Jika di saat itu pun engkau tetap berkata, "Aku rela demimu, wahai Tuhanku," maka sesungguhnya engkau telah membuktikan bahwa cintamu kepadanya bukanlah karena apa yang Dia berikan, melainkan karena Dia itu sendiri. Saudaraku, inilah inti dari pengabdian yang hakiki. Ibadah bukan sekadar melaksanakan aturan, melainkan menyerahkan diri sepenuhnya kepada yang memiliki diri. Mencari ridanya berarti membiarkan Allah yang mengatur segala keadaan hidupmu, sementara hatimu hanya berusaha menyelaraskan diri dengan apapun yang Dia tentukan. Maka bersabarlah dan belajarlah merelakan. Karena di setiap kerelaanmu terhadap ujian yang berat, engkau sedang menukar rasa sakit yang sesaat dengan keridahan Allah yang abadi. Dan sungguh, barang siapa yang diridai Allah, maka ia tidak akan pernah menderita. Dan barang siapa yang dicintai Allah, maka ia akan selalu berada dalam penjagaannya yang paling indah, meskipun keadaan di sekelilingnya terasa kelam sekalipun. Saudaraku, dengarkanlah baik-baik rahasia agung yang sering kali tersembunyi di balik tirai kesedihan dan kebingungan hati. Beruntunglah sesungguhnya orang yang dianugerahi Allah ujian hidup yang berat, karena Allah tidak akan pernah membebani dengan ujian yang berat kecuali kepada hamba yang sungguh-sungguh Dia cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita dengan kebenaran yang tak diragukan lagi. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, lalu orang-orang yang semisal mereka. Lihatlah perjalanan hidup mereka yang paling mulia di sisi Allah. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan yang parah bertahun-tahun lamanya. Namun tidak satu pun keluhan yang terucap dari hatinya. Hingga akhirnya Allah mengembalikan segala sesuatu dengan lebih sempurna sebagai tanda kasih sayang dan kemuliaannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, disakiti oleh kaumnya, diusir dari kampung halamannya, kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan menempuh perjalanan hidup yang penuh duri. Namun itulah jalan yang menjadikannya makhluk paling dekat dan paling mulia di hadapan Allah. Begitu pula para nabi dan orang saleh lainnya. Semakin tinggi kedudukan mereka di hati Allah, semakin dalam pula rasa sakit yang mereka rasakan, semakin berat pula beban yang dipikul jiwa mereka. Mengapa demikian?
Para ulama dan ahli makrifat menjelaskan dengan penuh hikmah, Allah menguji bukan karena Dia ingin melihatmu menderita, bukan pula karena Dia melupakanmu. Sebaliknya, seperti seorang pengrajin emas yang memasukkan logam ke dalam api yang paling panas, bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk membersihkannya dari segala kotoran, agar kemurniannya bersinar terang dan nilainya menjadi sangat tinggi. Begitulah Allah menguji hamba yang Dia cintai, agar terpisah antara iman yang sungguh melekat di sanubari dengan sekadar ucapan lisan, agar terhapus sisa-sisa keterikatan kepada dunia dan selainnya, agar hati menjadi murni kembali, layak untuk menerima kedekatan yang khusus darinya. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kita, janganlah engkau menyangka bahwa Allah menutup pintu-pintu kebaikan darimu karena Dia membenci engkau. Mungkin saja Dia menutupnya karena Dia tahu hal itu akan mencelakaimu, atau karena Dia ingin menyempurnakan nikmatnya kepadamu dengan cara yang tak kau sangka-sangka. Beratnya ujian yang kau rasakan adalah bukti bahwa Allah melihat ada kemampuan besar di dalam dirimu yang belum kau sadari. Ada kedudukan mulia yang sedang Dia siapkan, yang memerlukan hati yang lebih kuat, lebih luas, dan lebih bersih dari keadaanmu saat ini. Seringkali kita keliru mengira bahwa kasih sayang Allah itu hanya terlihat dari kelancaran urusan, limpahan harta, dan keadaan yang selalu aman. Padahal kasih sayang yang sejati seringkali datang dalam bentuk yang menyakitkan sementara, namun menyelamatkan untuk selamanya. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ujian adalah pendidikan kasih sayang, bukan hukuman kemurkaan. Seperti orang tua yang mengajarkan anaknya menelan obat yang rasanya sangat pahit, bukan karena ingin menyakiti, melainkan karena ingin menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa anak yang dicintainya. Begitulah Allah memperlakukan hambanya. Dia menahan sesuatu yang kau inginkan atau mengambil sesuatu yang kau cintai hanya untuk memberikan ganti yang jauh lebih indah, jauh lebih abadi, dan jauh lebih menenteramkan hati di sisinya. Dan sungguh, janjinya tidak pernah salah. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Apa yang terasa berat hari ini, apa yang terasa menyakitkan saat ini, itu semua adalah bukti betapa besarnya rencana indah yang sedang Allah susun untukmu. Jika Dia tidak mencintaimu, Dia tidak akan repot-repot membersihkan hatimu. Dia tidak akan repot-repot mengangkat derajatmu. Dia akan membiarkanmu berlalu begitu saja dengan sifat-sifat yang masih kotor dan hati yang masih terikat pada dunia. Namun karena Dia mencintaimu, Dia ingin menarikmu kembali sepenuhnya kepadanya. Dia ingin menjadikanmu hamba yang kelak pulang kepadanya dengan hati yang bersih, suci, dan utuh milik hanya baginya. Maka janganlah engkau bersedih ketika cobaan bertubi-tubi datang mengetuk pintu hatimu. Janganlah engkau bertanya mengapa hanya aku yang menanggung ini. Katakanlah dalam hatimu yang dalam, sesungguhnya ini adalah tanda bahwa Allah sedang mempedulikan hatiku, sedang mendidikku, sedang menyiapkanku untuk kedudukan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Beruntunglah engkau, karena Allah sedang berbicara langsung dengan hatimu lewat peristiwa ini, sedang mengetuk pintu sanubarimu agar kau kembali menyadari bahwa hanya Dialah tempat bergantung yang sejati. Ketahuilah, beratnya ujian adalah ukuran betapa besarnya kasih sayang yang ingin dicurahkan Allah kepadamu, karena hanya hamba yang dicintainya saja yang akan Dia didik dengan cara ini, yang akan Dia tempa hingga menjadi hati yang teguh, lapang, dan selalu merida dengan segala ketetapannya. Dan kelak, setelah rasa sakit itu berlalu, kau akan menyaksikan sendiri betapa kasih sayangnya menyelimuti setiap jejak langkah yang pernah kau lalui dengan air mata dan kesabaran itu. Sebagai penutup dari pembahasan ini, marilah kita merenungkan sejenak bahwa puncak perjalanan hati hamba kepada Tuhannya bukanlah sekadar mampu melaksanakan segala ketaatan, melainkan sampai pada tingkatan merelakan segala ketetapannya dengan lapang dada. Segala amal ibadah, segala doa dan zikir yang kita panjatkan, sejatinya semuanya mengantarkan kita pada satu tujuan tertinggi, meraih keridaan Allah. Dan pintu utama menuju keridaannya itu adalah keridaan kita sendiri terhadap apapun yang Dia takdirkan untuk kita. Mudah bagi hati untuk merasa tenang saat nikmat mengalir deras, namun baru terlihat kebenaran iman dan kesetiaan cinta kita saat cobaan datang mengetuk pintu, dan kita tetap berkata dalam hati, "Aku rela dengan pilihanmu, karena engkau lebih tahu apa yang terbaik bagiku." Maka janganlah kita mengira bahwa ujian yang berat adalah tanda Allah melupakan kita.
Sebaliknya, itulah saat Dia sedang menguji ketulusan cinta kita, sedang membersihkan sisa-sisa keterikatan kita kepada selainnya, dan sedang mengangkat derajat hati kita agar layak menerima kedekatan yang khusus darinya. Selama masih ada kesempatan, marilah kita melatih hati untuk merelakan, meluruskan niat untuk mencari hanya keridaan-Nya, dan meyakini sepenuhnya bahwa apa yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan yang tak terbayangkan. Semoga kita tidak termasuk orang yang hanya ingat Allah saat senang, namun melupakannya saat kesusahan, melainkan menjadi hamba yang dalam segala keadaan, baik lapang maupun sempit, selalu hati yang kembali kepadanya dengan penuh kerelaan. Saudaraku, marilah kita menundukkan hati sejenak dan memanjatkan doa kepada Allah yang Maha menguasai hati segala makhluk. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam kerelaan kepada ketetapan-Mu. Ya Allah, jika Engkau ridha dengan kami, maka sesungguhnya segala sesuatu tidak akan mampu mencelakakan kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari rasa tidak rela, dari keluhan yang tak perlu, dan dari dugaan buruk terhadap-Mu. Gantikanlah rasa gelisah itu dengan keyakinan yang utuh. Gantikanlah rasa berat itu dengan kasih sayang-Mu yang lembut. Dan gantikanlah rasa ragu itu dengan kepasrahan yang sempurna kepadamu. Ya Allah, jadikanlah keridahan-Mu sebagai tujuan utama setiap langkah dan setiap nafas kami. Jadikanlah kami hamba yang saat diberi nikmat bersyukur, saat diuji bersabar, dan dalam segala keadaan selalu merelakan apa yang Engkau pilihkan untuk kami. Ya Allah, jika kami masih jauh dari tingkatan itu, maka dekatkanlah kami perlahan dengan kasih sayang-Mu. Jika hati kami masih keras, maka lunakkanlah dengan cahaya petunjuk-Mu. Dan jika langkah kami sempat tergelincir menjauh, maka tariklah kembali dengan lembut hingga kami pulang kepadamu dengan hati yang utuh dan bersih. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami, dan pertemukanlah kelak bersama hamba-hambamu yang diredahai di surgamu yang penuh kenikmatan abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudaraku yang telah menyimak pembahasan ini hingga selesai. Semoga setiap kalimat yang kita dengarkan menjadi cahaya yang menerangi jalan hati, menjadi penguat iman yang mulai goyah, dan menjadi pengingat agar kita selalu mengutamakan keridhaan Allah di atas segala-galanya. Jika nasihat ini menyejukkan hatimu, jangan lupa berikan tanda suka. Bagikanlah kepada saudara, kerabat, atau siapa saja yang sedang berjuang merelakan ketetapannya, serta tuliskanlah doa terbaikmu di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan, karena doa sesama hamba Allah sangatlah dekat dengan kabulnya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang kita lakukan dengan pahala yang berlipat ganda dan keridaannya yang abadi. Sampai bertemu kembali dalam pembahasan hikmah tasawuf dan perjalanan hati menuju Allah berikutnya. Semoga rahmat, keberkahan, dan keridaan Allah senantiasa menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.